Hai, ohayo gozaimasu. Minasan genki desu ka? Semoga semuanya pada sehat ya. Hari ini kita akan mempelajari cara menyatakan kemahiran, atau dalam bahasa Jepangnya, dekiru koto. Sebelumnya kan kita sudah mempelajari cara menyatakan kesukaan. Ada dua cara untuk menyatakan kesukaan. Yang pertama, kita lihat contohnya, Tennisu ga suki desu. Sedangkan cara kedua, Tennisu o suru koto ga suki desu. Nah, perbedaannya, jika contoh yang pertama itu diisi menggunakan pola kata benda ditambah ga suki desu, sedangkan contoh yang kedua itu menggunakan pola kata kerja ditambah koto ga suki desu. Hari ini kita mempelajari cara menyatakan kemahiran dengan cara yang mirip. Kita lihat di sini ya. Ada 4 puzzle di sini. Pertama, kita lihat dulu puzzle yang pertama di sini ya. Kata benda, jika ditambah ga wakarimasu, bisa diartikan saya bisa. Kemudian kita lihat puzzle yang kedua. Kata benda, jika ditambah ga dekimasu, itu juga bisa diartikan saya bisa. Nah, kita lihat perbedaannya. Secara arti dalam bahasa Indonesia, keduanya ini memiliki arti yang sama, yaitu saya bisa. Namun, penggunaannya itu kita lihat dalam contoh di sini, Nihongo ga wakarimasu, yang artinya saya bisa bahasa Jepang. Kemudian contoh keduanya, Kanji ga wakarimasu, saya bisa kanji. Sedangkan untuk puzzle yang kedua, kita lihat contohnya, Nihongo ga dekimasu. Kemudian, contoh keduanya, Tennisu ga dekimasu. Jadi, kalau misalnya ga wakarimasu itu memiliki arti lain, yaitu saya memahami atau saya mengerti. Jadi, untuk pola yang di puzzle pertama ini, kata benda ditambah ga wakarimasu itu hanya digunakan untuk kemahiran yang berupa pemahaman. Sedangkan ga dekimasu itu digunakan lebih ke keterampilan. Nah, kemudian kita lihat puzzle ketiga di sini. Kata kerja ditambah koto ditambah ga wakarimasu. Artinya juga sama seperti yang sebelumnya. Di sini ga wakarimasu yang di atas, hanya saja di sini jika kata bendanya diganti menjadi kata kerja. Kita lihat di sini. Kalau misalnya contoh pertama, Nihongo ga wakarimasu. Nah, contoh yang pada puzzle ketiga ini, Nihongo o hanasu koto ga wakarimasu. Jadi perbedaannya itu ada di hanasunya di sini. Perbedaannya, jadi kalau misalnya pada pola yang pertama itu saya bisa bahasa Jepang. Sedangkan kalau misalnya contoh pada puzzle yang ketiga ini, saya bisa bicara bahasa Jepang. Jadi ada kata kerjanya di situ. Nah, hal ini juga berlaku untuk pola yang ga dekimasu. Di puzzle kedua, kita lihat di sini, Nihongo ga dekimasu, yang artinya saya bisa bahasa Jepang. Kemudian, kalau misalnya di contoh puzzle yang keempat, Nihongo o hanasu koto ga dekimasu. Jadi contoh pertama di puzzle keempat ini sama artinya dengan contoh pertama untuk pola di puzzle yang ketiga. Jadi Nihongo o hanasu koto ga wakarimasu dengan Nihongo o hanasu koto ga dekimasu itu sama artinya. Saya bisa bicara bahasa Jepang. Kita lanjut ke contohnya nih ya. Bahasa Prancis itu dalam bahasa Jepangnya Furansugo. Nah, gimana cara menyatakan kalau saya bisa bahasa Prancis? Yang pertama, Furansugo ga wakarimasu.
Saya bisa bahasa Perancis. Atau bisa juga Furansugo. Oh, hanasu koto ga wakarimasu. Saya bisa bicara bahasa Perancis. Contoh kedua, saya bisa memasak. Masak itu ryori. Ryori o suru. Nah, cara menyatakannya, ryori ga dekimasu. Saya bisa memasak. Atau bisa juga, ryori o tsukau koto ga dekimasu. Saya bisa membuat masakan. Nah, setelah belajar polanya tadi, sekarang kita belajar mengenai tingkat kemahiran. Kalau dalam bahasa Indonesia itu kan kita bisa mengatakan sedikit bisa. Cara mengatakannya dalam bahasa Jepang itu yang pertama yoku. Di sini yoku itu artinya bisa melakukan itu dengan baik, fasih atau mahir. Jadi sangat bisa. Nah, untuk tingkatan di bawahnya itu ada daitai. Daitai itu artinya pada umumnya atau sebagian besar mengerti atau 50%-nya mengerti. Jadi setengah mengerti, setengah tidak. Kemudian tingkatan di bawahnya lagi ada sukoshi. Sukoshi itu hanya bisa sedikit atau sebagian kecil. Kemudian tingkatan di bawahnya lagi ada amari. Amari itu artinya tidak begitu. Ini sebetulnya setara dengan sukoshi, tapi berbentuk negatif. Kalau dalam bahasa Indonesia bisa diartikan sukoshi itu, iya saya bisa sedikit. Sedangkan amari itu bisa diartikan dalam bahasa Indonesia, nggak begitu bisa, kayak gitu. Kemudian di tingkatan terakhir itu ada zenzen. Zenzen itu sama sekali tidak bisa. Nah, bentuknya juga sama seperti amari, itu dalam bentuk negatif. Sensei, apa itu bentuk negatif? Bentuk negatif itu maka nanti di akhirnya menggunakan dekimasen atau wakarimasen. Oke, contoh lagi. Saya bisa bahasa Jepang sedikit. Itu maka menggunakan Nihongo o hanasu koto ga sukoshi wakarimasu. Jadi saya mengerti sedikit bicara bahasa Jepang. Atau bisa juga Nihongo o hanasu koto ga sukoshi dekimasu. Kemudian kalau misalnya tidak terlalu bisa berbahasa Jepang, Nihongo o hanasu koto ga amari wakarimasen. Atau Nihongo o hanasu koto ga amari dekimasen. Jadi kalau misalnya amari itu sudah pasti belakangnya bentuk negatif. Kalau sama sekali tidak bisa bicara bahasa Jepang, Nihongo o hanasu koto ga zenzen dekimasen. Jadi khusus untuk zenzen dan amari itu harus menggunakan bentuk negatif. Jadi akhirnya itu menggunakan masen. Tadi kita udah nih mempelajari cara menyatakan atau cara menyampaikan kemahiran diri sendiri. Kemudian gimana caranya kalau kita mau memuji kemahiran orang lain? Nah, kita lihat di sini ada jozu. Jozu itu artinya mahir, mengandung unsur pujian, tapi tidak digunakan untuk diri sendiri. Karena jozu ini digunakan untuk memuji orang lain, sedangkan orang Jepang itu tidak pernah memuji diri sendiri, atau jarang ya digunakan untuk diri sendiri. Karena akan dianggap sombong. Kita lihat contohnya di sini. Nihongo ga jozu desu ne, yang artinya bahasa Jepangnya bagus ya, atau bahasa Jepangnya jago ya. Itu misalnya kalau misalnya
Nah, itu cara untuk memuji orang lain. Kemudian kalau misalnya kita mendapatkan pujian itu, cara membalasnya menggunakan iye mada-mada des. Yang artinya tidak, masih belum, atau enggak kok, biasa aja. Itu sikap merendah diri. Jadi, orang Jepang itu tidak pernah menyombongkan dirinya sendiri. Kemudian ada tokui. Tokui itu artinya juga mahir. Nah, ini bisa digunakan untuk diri sendiri. Nah, kalau ditanyain, bahasa asing yang paling jago apa? Nah, baru kita bisa menjawab menggunakan tokui. Nihongo ga tokui desu. Contohnya seperti itu. Kemudian yang terakhir itu heta. Heta itu tidak mahir, atau bodoh, atau jelek. Itu mengandung unsur merendahkan dan tidak digunakan untuk orang lain. Jadi hanya untuk mengatakan kalau misalnya saya tidak jago Nihongo ga heta desu. Jadi saya tidak jago bahasa Jepang. Saya bodoh bahasa Jepang, seperti itu. Jadi tidak digunakan untuk orang lain karena akan dianggap merendahkan orang lain. Nah, sekarang kita belajar untuk bertanya. Kalau misalnya kita mau bertanya ke orang lain, gimana, Sensei? Nah, pertanyaan pertama, apa yang kamu bisa? Itu caranya nani ga wakarimasu ka? Atau nani ga dekimasu ka? Yang artinya apa yang kamu bisa? Nah, kalau misalnya dapat pertanyaan seperti ini, jawabannya bisa dengan pola-pola yang kita pelajari sebelumnya. Nihongo ga dekimasu. Saya bisa bahasa Jepang. Atau Nihongo o hanasu koto ga dekimasu. Atau Nihongo ga wakarimasu. Itu semuanya bisa digunakan dalam pertanyaan seperti ini. Kemudian pertanyaan kedua. Nihongo o hanasu koto ga dekimasu ka? Apa kamu bisa bicara bahasa Jepang? Atau cara lainnya, Nihongo o hanasu koto ga wakarimasu ka? Itu sama saja artinya, apa kamu bisa bicara bahasa Jepang? Nah, kalau misalnya dapat pertanyaan seperti ini, maka jawabannya bisa hai dekimasu atau hai wakarimasu. Atau kalau tidak bisa, iye dekimasen atau iye wakarimasen. Jawabannya juga bisa ditambahkan berdasarkan tingkatan, seperti hanya sedikit bisa. Hai, sukoshi dekimasu. Kalau misalnya sama sekali tidak bisa, iye zenzen dekimasen. Seperti itu bisa ditambahkan tingkatan yang tadi kita pelajari. Nah, sekian materi hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai bertemu lagi. Mata ne mina. Arigatou gozaimasu.